Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Lagoa dengan NIM A251211087 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sikap manusia menghadapi globalisasi dan pengaruh globalisasi di bidang pendidikan. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, globalisasi menjadi fenomena yang tidak bisa kita hindari lagi. Melansir dari buku Isu Global di Dunia Islam karya A. Jenghis Amin Rais, berpendapat bahwa globalisasi pada pokoknya berproses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat, sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara bisa mempengaruhi negara dan masyarakat lain. Fenomena ini memberikan dampak positif dan dampak negatif kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, kita perlu menyikapi dan menghadapi globalisasi dengan bijaksana. Berikut beberapa contoh sikap dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara ini. Pancasila juga mengandung nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia. Untuk menghindari lunturnya nilai-nilai ini akibat globalisasi, kita harus memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu contoh sikap dalam menghadapi globalisasi. Sikap ini memberikan sejumlah dampak positif, dapat menggunakan serta mendukung produk dalam negeri, akan mendukung ekonomi Indonesia, misalnya dalam meningkatkan pendapatan devisa, serta menambah keuntungan pelaku usaha seperti usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan lainnya. Ketiga yaitu menyaring informasi dan budaya yang masuk. Globalisasi memungkinkan kita untuk mengakses informasi mengenai hal baru, nilai baru, paham-paham baru, serta budaya baru. Untuk itu, kita perlu menyaring segala sesuatu yang kita dapat dari internet, apakah memiliki dampak positif atau sebaliknya. Yang keempat, melestarikan kebudayaan dan tradisi. Salah satu contoh sikap dalam menghadapi globalisasi lainnya adalah melestarikan kebudayaan serta tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya. Dengan melestarikan kebudayaan serta tradisi ini dapat membuat sebuah kebudayaan atau tradisi takkan luntur atau punah akibat tergerus arus globalisasi. Yang kelima yaitu memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Mencintai negara serta kebudayaannya merupakan salah satu ciri nasionalisme. Dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dalam diri kita, nilai tersebut akan menjadi pedoman untuk kita dalam bersikap bijaksana dalam menghadapi globalisasi. Setelah kita mengetahui bagaimana cara kita menyikapi globalisasi, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dampak-dampak globalisasi di bidang pendidikan. Globalisasi membuat masyarakat di seluruh dunia saling terhubung satu sama lain, sebab batasan yang sebelumnya ada telah menghilang akibat globalisasi. Menurut Helena Ras, Uline Sembrinyi, dan Ima Rohima dalam buku Daya Saing Indonesia di Era Globalisasi yang diterbitkan tahun 2019, globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal karena ada pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk atau aspek lainnya. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, apa sajakah dampak positif dan dampak negatif globalisasi dalam pendidikan? Kita akan membahasnya lebih lanjut dalam video ini. Yang pertama yaitu dampak positif globalisasi di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, globalisasi memberikan dampak positif, yaitu mempermudah akses informasi. Dikutip dari buku Perbandingan Pendidikan tahun 2020 oleh Ahmad Qurtubi, dampak positif globalisasi di bidang pendidikan adalah: pertama, membuat pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan di negara lain. Kedua, membantu menciptakan tenaga kerja berkualitas dan mampu bersaing. Ketiga, menciptakan manusia profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Keempat, dapat meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, globalisasi juga memberi dampak positif berupa wawasan dan pengetahuan yang semakin bertambah. Karena itu, informasi yang didapat tidak terbatas dari suatu sumber saja.
Globalisasi juga memberi kemudahan dalam proses pembelajaran. Contohnya kuliah dan sekolah offline, di mana tenaga pengajar dan murid bisa berkomunikasi serta belajar bersama. Kedua, ada dampak negatif dari globalisasi di bidang pendidikan. Pada satu sisi, globalisasi memberikan dampak positif dalam bidang pendidikan. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah konten yang tidak sesuai untuk pelajar. Misalnya tayangan kekerasan dan pornografi, tentunya sangat tidak baik untuk dikonsumsi pelajar, karena bisa memberi pengaruh buruk. Dilansir dari buku Ajar Pengelolaan Pendidikan tahun 2017 oleh Cucun Sunainingsi, berikut beberapa dampak negatif globalisasi di bidang pendidikan. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, terkikisnya budaya di bidang pendidikan akibat masuknya budaya asing. Yang ketiga, melahirkan golongan tertentu dalam bidang pendidikan. Yang keempat, dunia pendidikan dikuasai segelintir orang, misalnya pemilik modal. Bagi pelajar, globalisasi memberikan dampak negatif, yakni mengurangi waktu belajar, karena ada banyak tontonan dan hiburan yang dianggap lebih menarik. Dampak negatif lain dari globalisasi di bidang pendidikan adalah pengaruh asing yang tidak baik, khususnya yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Demikianlah video singkat mengenai sikap manusia menyikapi globalisasi dan dampak globalisasi di bidang pendidikan. Semoga video ini bisa bermanfaat.